تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Khatib mewasiatkan agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan, keselamatan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Berdasarkan ayat tadi, kita sebagai seorang muslim dituntut di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita bukan hanya sekedar hidup, makan, minum, bersetubuh dengan istri, bergaul, tetapi kita dituntut untuk hidup yang hidup tersebut benar-benar berarti ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tadi, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bukan hanya sekedar bertakwa, tetapi sebenar-benar takwa. Dan oleh karena itulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi di dalam kitabnya Al-Musnad, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian mengamalkan sebuah amalan, hendaknya dia mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyebutkan prinsip-prinsip hidup seorang muslim agar hidupnya semakin berarti, agar ibadahnya semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bukan hanya sekedar selesai kewajiban, tunaikan salat, tunaikan puasa, tunaikan zakat dan seterusnya. Tetapi bagaimana ibadah-ibadah tersebut dikerjakan dengan maksimal. Bagaimana ibadah-ibadah tersebut mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Bagaimana hidup seorang muslim benar-benar diridhai oleh Allah, benar-benar mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang pertama yaitu hendaknya seorang muslim di dalam seluruh kegiatannya meletakkan niat hanya untuk Allah dan meletakkan niat ibadah dalam segala perbuatannya. Apapun yang dia kerjakan dari ibadah, niatkanlah hanya untuk Allah. Dan apapun kegiatan, ucapan yang dia lakukan, niatkanlah itu untuk ibadah kepada Allah. Baik itu dari makan, minum, berjalan, tidur, maka niatkanlah ibadah kepada Allah. Maka niscaya dia akan bernilai ibadah. Dan niatkan ibadah yang ikhlas hanya karena Allah, maka niscaya ibadah tersebut diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amalan tergantung niat. Para ulama mengatakan makna dari hadis ini, amalan apapun tidak akan ada nilainya tanpa niat. Dan juga para ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya segala amal harus diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Tadi kita mandi. Kalau seandainya mandi tersebut kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, menghadiri salat Jumat, maka bukan hanya sekedar mandi biasa yang kita dapatkan, tetapi mandi yang mendatangkan pahala di sisi Allah. Kita tadi pagi makan dan nanti setelah Jumat kita makan, kalau diniatkan untuk ibadah, maka dia niscaya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur dengan niat ibadah kepada Allah agar setelahnya kita semangat untuk mengerjakan ibadah, maka niscaya kita akan mendapatkan niat, mendapatkan pahala atas niat kita tersebut. Ini prinsip yang pertama. Jangan pernah lupakan meletakkan niat dalam segala amal perbuatan kita. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah praktis atau yang berkaitan dengan amal-amal kebiasaan. Letakkanlah niat untuk ibadah, niscaya dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu hendaknya seorang muslim senantiasa mengerjakan apa yang bermanfaat untuknya dan meninggalkan yang tidak bermanfaat untuknya, terutama manfaat akhirat.
Dan itulah yang disebut dengan zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka apapun yang kita kerjakan, kira-kira ini ucapan bermanfaatkah untuk saya nanti di akhirat? Kira-kira langkah kaki saya ke tempat tersebut bermanfaatkah untuk saya di akhirat ataupun di dunia sebelum akhirat? Kira-kira saya memegang HP, handphone bermanfaatkah untuk kehidupan saya di dunia ataupun di akhirat? Para ulama salaf terdahulu sangat membenci seseorang yang membuang-buang waktunya. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, beliau mengatakan, "Wallah, inni la amqutur rajula sabahla, inni la amqutur rajula sabahlalan, la fi amali dunya wala akhirah." Demi Allah, aku sangat membenci seseorang yang sabahlal, yang proletar, yang merupakan pengangguran kelas berat, tidak menghasilkan rezeki, penghasilan kehidupan di dunia, apalagi pahala di akhirat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu paling menyesal tentang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuh naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu dibandingkan penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya pada hari tersebut terbenam, sedangkan umurku berkurang dan amalanku tidak bertambah. Maka tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terlalu banyak mengulik-ngulik di internet, terlalu banyak murajaah Facebook dan Instagram, terlalu banyak main game, terlalu banyak tidur, terlalu banyak menghayal, terlalu banyak nongkrong di kafe, terlalu banyak hal yang tidak bermanfaat. Karena itu bukan prinsip hidup seorang muslim. Yang ketiga, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali engkau menghina suatu amal baik, apapun jenisnya, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Maka apapun amal baiknya, jangan pernah remehkan. Walau hanya bersedekah 1 rupiah, walau hanya 1 sujud di dalam sholat, walau hanya 1 huruf membaca Al-Quran, walau hanya tersenyum dengan saudaramu, walau hanya mengucapkan salam kepada rahim-rahimmu, walau hanya sekedar assalamualaikum dengan WhatsAppmu kepada rahim-rahimmu, bapak, ibumu, kakek, nenekmu, buyutmu, anak, cucumu, saudara-saudari sekandungmu, sebapakmu, seibumu, keponakanmu, hanya mengucapkan assalamualaikum, apa kabarmu? Saudara-saudari yang rahim kita yang sudah lama kita tinggalkan, jangan remehkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi adhari falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah hubungan silaturahim. Siapa tahu hidup Anda berbahagia dunia akhirat ketika Anda melakukan kebaikan, meskipun Anda menganggapnya itu adalah sedikit. Jangan pernah remehkan sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Bentengi diri kalian dengan api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Berapa harganya setengah kurma? Tidak ada harganya setengah kurma. Akan tetapi ketika amalan tersebut
datang dari seorang muslim yang ikhlas, ingin beribadah kepada Allah dengan hartanya walau sedikit, maka niscaya itu menjadi benteng darinya dari api neraka, benteng untuknya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah prinsip hidup bagi seorang muslim. Waktu itu beliau masuk ke dalam rumahnya Aisyah, fawajada imra'atan. Kemudian beliau mendapati seorang perempuan di rumahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? "Hadhihi imra'atun tusalli la tanam." Ini perempuan semangat ibadah. Dia tidak pernah tidur dan selalu salat malam. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penghuni rumah ketika di rumah tersebut ada tali yang menjulur dari atas ke bawah. Punya siapa tali ini? Kemudian dijawab, li Zainab tusalli wa idza kasalat ta'allaqat bihi aw fatarat ta'allaqat bihi. Ini adalah milik Zainab. Apabila beliau salat dan beliau sedang mengantuk, beliau sedang malas, beliau sedang letih, maka beliau bergantung dengan tali tersebut agar bisa tetap salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan prinsip dalam hidup. Alaikum minal amali ma tutiqun halluh. Lepaskan tali tersebut. Hendaknya kalian beramal sesuai dengan kesanggupan kalian. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Maka ini prinsip hidup bagi seorang muslim. Beramallah sesuai dengan kemampuan. Beramallah sesuai dengan kemampuan. Tidak terlalu berat-berat, yang penting terus-menerus. Para ulama mengatakan, qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Sedikit tetapi terus-menerus lebih baik daripada banyak dan terputus. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun dia sedikit. Kenapa? Karena yang jadi ukurannya adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang menjadi ukurannya adalah pada akhirnya. Prinsip yang kelima, ahibati hafizakumullah taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai dibandingkan amalan yang aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya prinsip hidup seorang muslim adalah senantiasa beramal amalan wajib sebelum amalan sunnah. Kerjakanlah yang wajib-wajib. Jangan berbicara tahajud, jangan berbicara witir kalau seandainya subuh masih terlambat. Jangan berbicara sedekah sunnah kalau seandainya zakat tidak dibayar. Jangan berbicara puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid kalau seandainya puasa Ramadan belum dikerjakan dengan maksimal. Dahulukanlah yang wajib dibandingkan yang sunnah dalam segala hal. Ibadah-ibadah praktis ataupun ibadah-ibadah non praktis. Jangan berbicara berbakti kepada mertua sebelum Anda berbakti kepada orang tua kandung. Dan orang tua kandung tidak akan ada yang bisa menandinginya. Jangan pernah berbicara sesuatu yang sunnah sebelum Anda mengerjakan amalan wajib. Itu prinsip hidup.
Kemudian prinsip hidup yang selanjutnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Para ulama mengatakan terhadap hadis ini, al-ibrah bi kamalin nihayah, la bi naqsil bidayah. Yang menjadi ukuran dalam hidup seseorang adalah akhir yang sempurna, bukan awal yang penuh dengan kekurangan. Mungkin kita semua sekarang ahli maksiat. Mungkin kita semua sekarang malas ibadah. Mungkin kita semua sekarang banyak waktu yang terbuang percuma. Mungkin kita semua sekarang banyak terlalu terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi masih ada waktu. Gunakan sisa umur hidup ini untuk berbuat baik. Untuk senantiasa menjadikan akhir kita adalah akhir yang baik. Al-ibrah bikamalin nihayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya akhir hidup seseorang. Mungkin seseorang dulu pernah mencuri, mengoplos, memalsukan, main praktek riba, tidak sholat, tidak puasa. Itu sudah zaman dahulu. Masih ada masa depan yang baik bagi kita. Berhusnudzanlah kepada Allah, perbaiki diri. Yang terakhir, ahibati hafizakumullah ta'ala, prinsip hidup yang terakhir adalah seseorang di dalam ibadah apapun, hendaknya, atau sebelum terakhir, seseorang di dalam ibadah apapun, hendaknya dia mencari pahala yang paling terbesar dari ibadah tersebut. Makanya tidak heran para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sering bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, ayyul amali ayyu sadaqati a'zam? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Sering bertanya tentang paling besar pahalanya, paling utama pahalanya, paling tinggi kedudukannya. Begitulah hidup seorang muslim. Untuk urusan akhirat, maka cari yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Untuk urusan salat, jangan sampai masuk ke dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw subu'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Sesungguhnya ada orang yang salat, tapi dia tidak dapat pahala dari salatnya kecuali hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Cari yang paling besar pahalanya saat seseorang berpuasa. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Cari pahala yang paling besar dari sedekah dan zakat Anda. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya, "Ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Pahala sedekah mana yang paling besar pahalanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Juhdud muqil." Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan susah payah, kekurangan harta. Di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Anta saddaq wa anta sahih syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina." Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, takut miskin, ingin kaya, bersedekahlah saat itu. Dan seterusnya. Terakhir para ikhwah, prinsip hidup yang paling utama, yaitu hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa yang menjadi ukuran kita, yang menjadi pikiran kita, orientasi kita, bagaimana saya selamat di akhirat. Bukan hanya bagaimana saya nyaman di dunia, punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, istri banyak, tetapi bagaimana saya selamat di akhirat. Itu yang akan membuat hidup di dunia kita lebih nyaman. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu
Barang siapa yang dunia selalu di dalam pikirannya, farraqa alaihi syamlah. Usahanya akan dicerai-beraikan oleh Allah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan akan dijadikan selalu kemiskinan di hadapan dia. Kemiskinan yang ada cuma miskin, merasa miskin. Dan tidak ada dari nikmat dunia yang datang kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu hamniyatahu jama'allahu lahu syamlah. Siapa yang akhiratnya senantiasa dalam hatinya, niatnya cuma untuk akhirat, Allah akan kumpulkan usahanya. Allah akan tolong usahanya di dunianya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan masukkan ke dalam hatinya rasa cukup, rasa kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan datang kepada dia dunia dalam keadaan dia menolaknya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين الموحدين في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين الموحدين في أويغور. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في سوريا. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين الموحدين في العراق. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك يا الله يا رحمن يا رحيم. Rahmatilah saudara-saudara kami yang ahli tauhid, baik itu di Uighur, baik itu di Turkistan Timur, baik itu di Somalia, baik itu di Irak, baik itu di Suriah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah petunjuk kepada pemimpin negeri ini untuk senantiasa menegakkan hukum Al-Quran, menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم